Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman share sekadarnya di pertemuan ke-6 di mata kuliah hukum bisnis ya, kelas 1. Alhamdulillah kita bisa ditemukan di pertemuan Ramadan. Untuk materi di pertemuan 6 kali ini ada jenis transaksi bisnis ya. Untuk materi bisa di-download di e-learning, sudah saya upload. Tolong dibaca dan dibaca sendiri. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke saya. Baik, untuk saat ini masih waktunya jadwal presentasi kelompok ya, teman-teman. Ini ada kelompok 6 dan kelompok 7 ya yang hari ini jadwalnya. Kelompok 6 sudah hadir di ruang Zoom ini. Kelompok 6 ada Rizka, ada Nurul, ada Tiga Andina, ada Jani, ada Elsa. Ya, kelompok 6, monitor. Sudah hadir ya kelompok 6 ya? Dari kelompok 6 sudah siap? Kalau belum siap dari kelompok 7 dulu. Yang saya admit ya. Bentar. Baik, gimana? Dari kelompok 6 atau kelompok 7 dulu yang akan presentasi? Iya Bapak, kelompok 7 dulu aja. Soalnya kelompok 6 itu anggotanya belum lengkap. Oh, gitu ya. Kelompok 7 gimana? Ada Mbak Selvia, Anissa Nur, Natasha, Kilyatun, sama Muhammad Rizky Afandi. Iya boleh Pak, mungkin kelompok 7 dulu. Oke, ya. Mau searching sendiri atau saya bantu, Mbak? Nah, itu. Sudah ya, Mas Rizky ya. Ya, kalau udah siap, bisa dimulai. Kelompok 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT dari studi kasus yang sudah kami kerjakan. Slide selanjutnya di studi kasus. Seorang nasabah sebuah bank swasta di Surabaya mengungkapkan kekecewaannya saat menggunakan ATM milik bank tersebut. Ketika itu, si nasabah bermaksud mengambil uang di ATM salah satu cabang sebesar 1 juta rupiah. Si nasabah sudah menekan angka 1 juta rupiah pada tombol ATM. Tiba-tiba mesin ATM rusak sehingga membuat si nasabah panik dan khawatir saldonya terdebit. Sehari kemudian, ia mengambil uang melalui ATM bank yang sama di sebuah toko roti. Ternyata kekhawatiran nasabah itu terbukti. Saldonya telah berkurang 1 juta rupiah. Padahal saat pengambilan sebelumnya, uang si nasabah tidak keluar karena ATM error. Kejadian ini sudah disampaikan ke pihak bank, namun belum ada feedback dari bank yang bersangkutan. Pertanyaan dari studi kasus di atas. Yang pertama, siapakah subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM? Yang kedua, berdasarkan jawaban Anda, bagaimana risiko yang dapat timbul dialami oleh pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM? Dan yang ketiga, bagaimana solusi terbaik untuk kasus tersebut? Kak Caca. Selanjutnya pembahasan. Dari pertanyaan pertama, subjek hukum dalam kasus tersebut adalah nasabah dan bank sebagai pemangku hak dan kewajiban atau dalam hal ini antara individu dengan badan hukum. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 1320 KUHP atau Bargaining Workbook, ada 4 syarat sahnya suatu kontrak dalam kerugian bisnis kegiatan bisnis yaitu yang pertama, ada kata sepakat di antara para pihak yang bertransaksi. Yang kedua, para pihak mampu atau cakap dalam bertindak. Yang ketiga, mengenai hal atau objek tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal atau transaksi tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan. Transaksi hanya dilakukan sendiri oleh si nasabah tanpa disaksikan atau diketahui oleh pihak bank, tanpa adanya tawar-menawar. Beberapa dana yang diambil dan kapan transaksi dilakukan oleh nasabah semata-mata diputuskan sendiri oleh nasabah sendiri. Ketika si nasabah memutuskan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka nasabah tersebut harus tunduk pada ketentuan baku dari pihak bank yang tertera dalam alur-alur atau prosedur yang ditampilkan di layar ATM. Risiko yang timbul oleh pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM. Umumnya, nasabah adalah pihak yang dirugikan, atau dalam hal ini adalah pihak yang berkedudukan lemah. Pola transaksi sepihak di mesin ATM dapat mengakibatkan posisi nasabah lemah dalam hal pembuktian adanya kerugian akibat mesin error. Oleh karena itu, ketentuan pasal 1330 BW sudah merupakan keharusan untuk melindungi para pihak dari kerugian yang bisa timbul akibat kesalahan salah satu pihak. Transaksi yang tidak memenuhi syarat pasal 1320 BW bisa mengarah pada risiko salah satu pihak dirugikan. Risikonya, pihak yang dirugikan tidak bisa menggugat ganti rugi kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Next slide.
Solusi yang Ya, Nafi saja nggak apa-apa. Oke. Solusi. 1. Pihak bank perlu menciptakan sebuah sistem transaksi ATM yang aman bagi nasabah dengan memperbaiki kelemahan pembuktian di pihak nasabah ketika terjadi kerusakan mesin ATM yang dapat merugikan nasabah. Sistem pembuktian dari nasabah perlu diperkuat untuk mengimbangi kedudukan bank. 2. UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Pasal 45 sampai dengan pasal 59. Dalam undang-undang ini diatur juga mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. 3. Pemerintah perlu mensosialisasikan fungsi dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, kepada masyarakat. Nasabah bank perlu mengetahui fungsi dan peran BPSK sebagai lembaga mediator atau konsiliator atau arbitrator antara bank dengan nasabah apabila timbul sengketa dalam transaksi pengambilan atau pemindah bukuan dana lewat ATM. Dan yang keempat, bank tidak sepatutnya menolak keinginan nasabah dalam bentuk ketentuan baku untuk mengambil dana di konter bank, kecuali nasabah memang lebih menyukai transaksi lewat ATM. Sudah presentasinya? Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan teman-teman? Ya, teman-temannya dari yang ada di ruang Zoom ini khususnya. Subjek hukum itu adalah orang atau badan usaha yang memenuhi syaratnya untuk dapat melakukan perbuatan atau transaksi atau perjanjian bisnis ya, sekaligus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan itu pada pihak mana ya melakukan perbuatan. Jadi minimal antara dua pihak ya. Itu termasuk bertanggung jawab pada negara dan masyarakat juga tempat bagaimana dia tinggal. Nah, kan ini kalau sudah di counter bank ya, di transaksi di counter bank kan melibatkan subjeknya dua pihak ya, di nasabah itu disebutnya sebagai person ya dalam bahasa hukumnya. Kalau dengan bank yang diwakili oleh staf di counter bank ya, istilah hukumnya namanya red person ya. Jadi melakukan transaksi, ada menyimpan, transfer, menggunakan mesin ATM dan sebagainya. Bagi teman-teman dulu ada yang ditanyakan? Coba di slide yang jawaban studi kasus A itu, yang pertama. Dari operatornya siapa? Nomor 7. Nah, terus. Udah, stop. Jadi gini, ini benar disertakan dasar pasalnya ya tentang syaratnya sah untuk kontrak. Nah ini kita boleh tahu dari mesin ATM ini hanya dilakukan satu arah
ya. Ya, meskipun ada saat ini misalnya ATM yang interaktif ya, modelnya CS interaktif atau CS online, ya, mungkin ada beberapa bank masih yang menggunakan kayak BCA, tapi itu kan oleh mesin, bukan oleh orang secara utuh, secara pribadi kan. Jadi mungkin segi interaktivitasnya juga terbatas. Gitu. Jadi kalaupun sudah menggunakan mesin ATM itu, kalaupun terjadi kehilangan atau kosongan dan sebagainya, ya tetap harus dapat diselesaikan dengan pihak banknya. Jadi kalau ada uang yang nggak bisa kembali, begitu juga, atau kartu yang tertelan nggak bisa langsung minta kembali juga, harus diurus di pihak bank. Terus yang B, kembalikan yang B. Nah, resiko yang timbul ya tadi. Nah, karena ada transaksi meskipun ada resiko yang timbul ya nggak bisa digunakan sementara untuk proses ATM ya, mungkin bisa menggunakan mode transaksi lainnya seperti mobile banking, internet banking, sebagainya. Dan uang pun yang hilang mungkin bersifat sementara aja, nantinya bisa diurus di bank untuk dapat dikembalikan sepenuhnya. Terus yang C, nah solusinya gimana ya, pasti harus ke bank terdekat atau bank tempat pribadi rekening ya, dengan mempersyaratkan syarat-syarat seperti KTP, buku tabungan, dan sebagainya. Nah, nanti setelah syarat semua selesai diserahkan oleh ke pihak bank, nantinya bisa menunggu untuk diproses ya oleh pihak bank, dan di follow up lebih lanjut oleh nasabah. Yang pasti dana harus kembali di 100% penuh. Nah, kalau misalkan ada konflik, misalkan dana nggak kembali penuh atau apa, nanti bisa dimediasi oleh pemerintah lewat BPSK, ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seperti yang ada di slide ini. Itu. Sudah ya, Mbak? 7 ya? Sudah selesai ya? Terakhir ya slide-nya ya? Oke, ada yang ditanyakan kelompok 7? Sudah cukup? Ya, kalau cukup jelas bisa diakhiri aja presentasinya dari kelompok 7. Sekian presentasi kelompok kami mengenai ATM error. Ya. Semoga semoga bermanfaat. Ya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kelompok 6 udah siap? Sudah, Pak. Mau di share screen sendiri, Mbak? Itu Mbak Rizka Ayuning Tias. Ya, silakan. Udah. Minta tolong, Mbak. Khususnya yang kelompok
Kelompok presentasi bisa on cam ya. Udah, Mbak. Belum, Mbak. Sudah terlihat, Mbak. Oh ya. Tinggal full screen-nya aja belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6. Ya, suaranya nggak ada dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang studi kasus. Next, Kak. Studi kasus PT Sejahtera yang berkedudukan di Surabaya melakukan kegiatan usaha di bidang industri jasa yang melayani jasa tur dan travel dengan target pasar di dalam negeri. Soal yang pertama, A. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera mulai dari awal berdirinya hingga beroperasi serta memasarkan produk yang perlu diatur dalam hukum perdata secara tertulis. Yang kedua, B. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 aspek dalam kegiatan bisnis PT Sejahtera yang diatur dalam hukum publik. Pembahasan studi kasus. A. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera, mulai dari awal berdirinya hingga beroperasi serta memasarkan produk yang perlu diatur dalam hukum perdata secara tertulis. 5 jenis transaksi bisnis usaha PT Sejahtera. Yang pertama, mencatat transaksi pemesanan paket perjalanan wisata. Pelanggan akan melakukan booking atau pemesanan atas paket perjalanan terlebih dahulu pada tanggal yang telah ditetapkan. Pelanggan biasanya melakukan booking langsung menghubungi pihak penyedia perjalanan wisata. Pelanggan akan membayar pemesanan perjalanannya full payment atau DP atas pemesanan tersebut. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata dan pengguna jasa harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Next. Lanjutan pembahasan studi kasus. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian fasilitas perjalanan wisata kepada pihak lain. Apabila Anda bekerja sama dengan pihak lain untuk menawarkan fasilitas perjalanan wisata kepada pelanggan, Anda dapat mencatat pembelian atas fasilitas tersebut pada jurnal Anda.
Berikut adalah cara menginput transaksi pembelian fasilitas perjalanan wisata kepada pihak lain. Yang pertama, masuk ke menu pembelian. Yang kedua, klik plus buat pembelian baru dan pilih penagihan pembelian. Yang ketiga, isikan informasi seperti nama supplier, email, dan isi periode booking pada tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo. Yang keempat, input produk yang dipesan. Yang kelima, klik buat pembelian untuk menyimpan transaksi booking fasilitas perjalanan wisata kepada pihak lain. Lanjutan pembahasan studi kasus. Mencatat transaksi pemesanan fasilitas perjalanan wisata, sama halnya dengan pencatatan pemesanan paket perjalanan wisata. Pelanggan dapat melakukan booking atau pemesanan atas fasilitas perjalanan wisata terlebih dahulu pada tanggal yang telah ditetapkan. Pelanggan biasanya melakukan booking langsung menghubungi pihak penyedia perjalanan wisata. Pelanggan akan membayar pemesanan perjalanan full payment ataupun DP atas pemesanan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum material maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Lanjutan pembahasan studi kasus. Pencatatan transaksi pembayaran kepada pihak lain, supplier, Artinya putus ya. Pembahasan studi kasus. B. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 aspek dalam kegiatan bisnis PT Sejahtera yang diatur dalam hukum publik. Terdapat beberapa jenis aspek perjanjian yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan Sejahtera Travel dalam membangun relasi bisnis. Yang pertama, perjanjian perjalanan korporasi, yaitu perjanjian ini adalah jantung dari kegiatan usaha perusahaan Sejahtera Travel and Tour dengan korporasi yang membutuhkan jasa pengurusan perjalanan bisnis. Yang kedua, perjanjian keagenan. Jasa pokok yang ditawarkan oleh perusahaan Sejahtera adalah kemudahan pengurusan akomodasi dan reservasi mode transportasi. Paket-paket perjalanan bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan biasanya juga disertai dengan tawaran harga potongan hotel maupun sarana transportasi yang berada di bawah harga normal. Lanjutan pembahasan studi kasus. Perjanjian penyedia jasa asuransi. Jaminan asuransi keadaan darurat yang paling penting untuk dimiliki oleh perusahaan Sejahtera. Antara lain, akses 24 jam ke pusat darurat global untuk mendapatkan informasi dan bantuan medis. Pembayaran biaya medis, bantuan dokumentasi untuk klaim asuransi, akses ke kedutaan besar dan konsulat. Bantuan evakuasi keamanan, bantuan kehilangan dokumen, pinjaman uang tunai pribadi darurat, serta kunjungan darurat dari keluarga. Kemudian perjanjian kerjasama mersen. Mersen adalah istilah untuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum yang menjalankan usaha di bidang penjualan barang atau jasa yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit. Lanjutan pembahasan studi kasus. Perjanjian operasional. Serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Hukum publik, tanggung jawab perdata Biro Perjalanan Wisata terhadap wisatawan terikat pada pasal
1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu pihak melakukan prestasi dalam melaksanakan kegiatan wisata yang sudah disepakati atau diperjanjikan kedua belah pihak. Selain itu juga dapat digugat tuntutan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila paket wisata dan pelayanan perjalanan wisatanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan atau melanggar kewajiban Biro Perjalanan Konsumen sebagai pelaku usaha perjalanan wisata. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sudah selesai ya presentasinya? Ya, silakan teman-teman lainnya. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari presentasi kelompok 6? Ya, kalau saya tanya ya, kalau dari segi kontribusi ya, kontribusi yang diberikan kepada negara, ya, itu dari segi apa aja sih untuk bisnis jasa tour and travel? Ya, kelompok 6 sudah jelas pertanyaannya. Maaf Pak, apa bisa diulangi? Ya, jadi kalau sumbangsihnya buat negara, ya, kontribusi apa aja yang diberikan oleh bisnis jasa tour and travel ini? Saya jawab kelompok 6. Iya, Pak. Dari segi kontribusi yang diberikan kepada negara, Ya. kita dapat melihat seperti dari segi-segi perpajakan yang pertama, yang kedua segi pemasukan devisa, dan segi tenaga kerja. Segi perpajakan, dengan adanya bisnis usaha tour and travel ini, pemerintah dapat menarik pajak
dari margin keuntungan yang diperoleh dari pelaku-pelaku usaha tour and travel ini. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dan dari segi pemasukan devisa, dengan adanya bisnis usaha tour and travel ini, pemerintah diuntungkan dengan masuknya devisa dari luar yang dibawa oleh para turis asing ke dalam wilayah Republik Indonesia, yang memungkinkan bertambahnya cadangan devisa di negara. Dari segi tenaga kerja, dengan adanya bisnis usaha ini, akan banyak tenaga kerja di sektor informal yang terserap, sehingga dengan demikian pemerintah telah dibantu oleh para pelaku usaha di sektor usaha perjalanan ini dengan menimbulnya berbagai lapangan kerja baru. Jadi sama-sama menguntungkan, Pak, bagi negara. Ya, ya bagus jawabannya. Jadi sebagai suatu kita mendirikan suatu bentuk badan usaha ya yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia ini, harusnya udah tentu berkontribusi ya. Berdasarkan persyaratan ini harus tunduk, patuh, taat ya kepada peraturan undang-undang yang berlaku, baik dari segi syarat berdirinya badan usaha tersebut, terus operasionalnya, hingga kontribusi yang diberikan badan usaha tersebut. Ada teman yang lainnya, ada pertanyaan? Jadi kegiatan yang disebutkan sudah bagus ya untuk ruang lingkupnya tour and travel sebagai operator servis perjalanan. Ya. Bisa jadi tentang kegiatan-kegiatan yang utama seperti merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata, terus merencanakan dan menjual paket-paket wisata. Terus setelah itu bisa menyediakan tenaga wisata. Ya, maaf teman-teman ya, koneksi terputus. Jadi tadi melanjutkan dari kelompok pembahasan studi kasus kelompok 6 ya, tentang tour and travel ya. Jadi bidang ruang lingkup kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan operatornya itu dapat, untuk yang utama dapat merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata ya. Maksud itu dapat menyediakan tenaga prawisata, tour leader dan sebagainya. Terus merencanakan dan menjual paket wisata dengan segala macam bentuknya ya, yang seperti yang dibahas tadi, dan dapat juga menyewakan angkutan wisata, menyediakan atau memberikan fasilitas angkutan ya dalam bentuk rombongan dan sebagainya. Itu. Nah, untuk lingkup kegiatan dan penugasan ya dari biro perjalanan wisata sendiri, itu dapat meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket-paket wisata, terus penyediaan angkutan wisata yang tadi, pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana lainnya, hingga penyelenggaraan pelayanan perlengkapan dalam perjalanan wisata dan dokumen bisnis terkait sahnya suatu perjalanan wisata itu. Jadi berkaitan dengan prinsip agensi ya. Agensi di sini adalah perlu digarisbawahi ya dalam suatu kontrak ini bahwa pihak agen dalam kegiatannya nggak menandatangani
suatu perjanjian jual beli dengan para konsumen, tapi hubungannya dengan pihak prinsipal atau suatu penyedia atau entrepreneurnya, seperti itu. Nah, terus berdasarkan pasal 1320 ya, 1320 KUHP, kalau perdata, yang mengatakan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian, ya, jadi yang pertama kesepakatan dengan kedua belah pihak yang mengikatkan diri, ya. Terus yang kedua kesepakatan beberapa perjanjian, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang nggak dilarang atau sebab yang nggak dilarang oleh hukum-hukum transaksi tertentu. Ini sebagai suatu kesimpulannya bahwa agen perjalanan pada prinsipnya ini berkedudukan sama dengan badan usaha lainnya dari segi yuridis formal. Terus yang kedua, adapun jenis perusahaan agen wisata atau rental ini menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, ya, itu tentang nomor 10 kalau salah dulu itu, tentang ketentuan usaha biro bersama wisata dan agen perjalanan wisata, ya, adalah dapat berupa PT, koperasi, firma, atau CV, dan bukan perseorangan yang benar. Terus yang ketiga, ketentuan hukumnya terhadap kontrak agensi, ya, jadi bahas kontrak agensi yang berlaku antara biro perjalanan wisata dengan agen perjalanan wisata pada prinsipnya adalah tunduk dan patuh dengan dasar hukumnya pada pasal 1320 KUH Perdata. Tuh. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Kasus dari kelompok 6. Jangan lupa ya untuk absensinya di e-learning ya. Absensinya di e-learning. Kalau nggak ada kelompok 6 ditutup dulu aja. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 6. Untuk pertemuan sekarang ini ya, kelompok 8 ya, yang presentasi ya. Ya, kelompok 8 ya, yang saat ini presentasi. Sudah siap kelompok 8? Mohon ditunggu sebentar Pak, karena masih menyiapkan materinya. Oh iya. Ada panggil bagus, ada Aldiandi, ada Diala Olivia, ada Diala Natasha, sama Rika Ayu.
Pak, mohon maaf, apakah bisa dibantu untuk share screen? Bisa aja sih Mas, cuman sudah disubmit di e-learning Mas. Soalnya saya nggak lihat filenya kelompok 8 ya. Iya, sebentar ya Pak. Yang submit siapa dari kelompok 8 di e-learning? Ya, itu sudah ya, kelompok 8 ya. Ya, saya dimulai langsung kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang studi kasus. Next. UD Makmur Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan di daerah Kediri, Jawa Timur. Yang mulai berdiri sejak tahun 2005. Bidang ini berfokus pada digital printing. Printing merupakan sebuah perusahaan percetakan yang menerapkan sebuah metode percetakan dari gambar berbasis digital yang biasanya berupa berkas, kemudian bisa langsung dicetak di berbagai media dengan secara instan dan cepat. Next. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis objek beserta contohnya tergolong aset dan produk perusahaan yang dapat ditransaksikan oleh UD Makmur Jaya sejak perusahaan itu berdiri hingga operasional. Jawabannya, UD Makmur Jaya memiliki beberapa aset dari awal berdiri hingga operasional yang bernilai dan dapat ditransaksikan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa mendatang, yaitu jasa dan keahlian tenaga kerja. UD Makmur Jaya ini memberikan pelayanan secara profesional dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan dapat dinikmati oleh konsumennya. UD Makmur Jaya juga mempunyai pekerja yang mempunyai kemampuan serta keahlian yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaannya. Adapun aset yang dimilikinya itu berupa mesin yang mempunyai nilai transaksi tinggi. Contohnya ialah komputer, printer, dan cutting. Aset tersebut dapat ditransaksikan ketika perusahaan tersebut ingin memperbarui alat yang lama ke alat yang lebih modern, sehingga dengan tujuan dapat memproduksi barang dengan kualitas produk yang lebih. Kemudian, produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut berupa spanduk, umbul-umbul, banner, stiker, dan kartu.
Produk tersebut terbuat dari objek yang berbahan dasar kertas dan plastik khusus. Mata uang atau kurs dapat menjadi objek transaksi. Jelaskan maksudnya. Jelaskan latar belakang dan motivasi yang benar adanya jual beli mata uang. Jelaskan pula motivasi yang salah dalam jual beli mata uang yang dapat merugikan ekonomi nasional. Mata uang adalah satuan nilai berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Namun, semakin berkembangnya zaman, pada saat ini mata uang dapat menjadi objek transaksi bagi semua masyarakat. Maksudnya yaitu, mata uang sekarang ini tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi sudah bisa diperjualbelikan di kalangan masyarakat. Transaksi mata uang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ingin berpergian atau membeli sesuatu dari luar negeri. Latar belakang adanya jual beli mata uang ialah berawal dari sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Di saat itu, emas merupakan alat pembayaran sebelum adanya mata uang sebagai alat transaksi. Karena sebab itu, kemudian ketersediaan emas mulai sulit didapatkan. Setelah kemunculan uang sebagai alat pembayaran, berbagai negara mulai membuat mata uangnya masing-masing seperti dolar, rupiah, ringgit, dan lain-lain. Motivasi yang benar terkait adanya jual beli mata uang yaitu di saat masyarakat lokal suatu negara harus berpergian ke negara lain untuk melaksanakan pekerjaan ataupun beribadah seperti umroh dan haji, ketika masyarakat lokal akan pergi ke negara lain, maka mereka harus menjual, beli, atau transaksi mata uang sesuai dengan negara yang mereka tuju. Jual beli mata uang dilakukan demi kepentingan dan kebutuhan di saat mereka sedang berada di negara lain. Adapun motivasi yang salah dalam jual beli mata uang serta dapat merugikan ekonomi nasional, yaitu di saat banyak masyarakat yang melakukan jual beli mata uang dolar sebagai investasi. Pada saat ini, bukan hanya tanah dan emas yang bisa dijadikan investasi, tetapi banyak juga masyarakat yang menjadikan mata uang sebagai investasi mereka. Di saat harga dolar berada di kondisi normal, mereka berbondong-bondong untuk menukarkan uang rupiahnya menjadi dolar. Kemudian, di saat harga dolar naik, maka mereka akan menukarkannya kembali menjadi rupiah agar bisa memperoleh keuntungan. Masyarakat yang berinvestasi mata uang dolar tidak bisa melakukan jual beli secara cepat karena dolar membutuhkan waktu untuk mengalami kenaikan yang pada akhirnya masalah tersebut mengakibatkan terjadinya deflasi. Ketika terjadi deflasi, semua harga jual akan mengalami penurunan secara besar-besaran. Mungkin beberapa orang beranggapan jika deflasi lebih menguntungkan rakyat sebab bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan harga relatif murah. Padahal kondisi yang demikian justru akan mengacaukan kondisi ekonomi nasional. Contoh objek transaksi yang akan ada di kemudian hari, atau objeknya belum ada, akan ada, tetapi para pihak yang bertransaksi sudah sepakat dan mulai menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Contoh yang pertama yaitu jual beli tanah melalui perantara untuk membangun suatu bisnis. Tanah yang dijual melalui perantara merupakan salah satu objek transaksi di mana kita selaku pembeli belum mengetahui objeknya, tetapi kita bisa melakukan kesepakatan terkait harga dan kondisi tanah yang akan dijual. Ketika kita akan melakukan kesepakatan dengan perantara, kita boleh saja melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga sesuai kesepakatan dengan sang penjual. Contoh yang kedua,
yaitu transaksi barang atau produksi melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. E-commerce tersebut merupakan tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online, di mana seorang pembeli belum mengetahui seperti apa kondisi real dari barang yang akan dia beli. Meskipun hanya berdasarkan tampilan gambar atau video produk serta tingginya tingkat penilaian, seorang pembeli berani membuat kesepakatan dengan sang penjual untuk melakukan proses transaksi. Sebagai seorang pembeli, berkewajiban untuk melakukan pembayaran terkait produk yang sudah dia beli dan dia juga berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian adapun kewajiban dari seorang penjual yaitu harus mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dari sang pembeli. Serta seorang penjual juga mempunyai hak yaitu untuk menerima uang pembayaran dari barang yang telah ia jual. Ada yang ditanyakan? Teman-teman dari ada yang kurang jelas dari presentasi kelompok 8 tentang usaha percetakan ya. Ini di materinya objek transaksi bisnis ini. Silakan teman-teman. Ayo Mas Aji. Sebentar, ada Pak. Oh, ini ada Mbak Erina Ramawati. Tentang objek transaksi bisnis ya, itu yang utama ada 5 ya. Ada benda atau barang. Nah, benda atau barang ini ada benda bergerak sama benda nggak bergerak ya. Benda nggak bergerak ya seperti ini ya, sih dalam hal mesin-mesin ya untuk produksi percetakan ini dari UT Mamor Jaya. Terus yang kedua ada HKI yaitu hak atas kekayaan intelektual ya. Itu bentuknya itu bisa cipta. Cipta ini contoh di sini adalah produksi berbagai macam produk printing ya. Seperti tadi ada pamflet, leaflet, banner dan sebagainya. Terus ada hak paten ya, namanya paten ini yang ini berkaitan dengan TI, teknologi informatika ya. Diatur dalam UU nomor 14 tahun 2001 ya tentang paten ya. Jadi kalaupun Mamor Jaya ini memproduksi suatu produk yang khusus dari udah tersebut produksi, maksudnya menjadi hak patennya perusahaan tersebut dan nggak bisa ditiru sendiri oleh perusahaan lain. Gitu. Ada juga tentang desain industri ya, itu ada satu konsep kreasi bentuk ya, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungannya dalam bentuk 3 dimensi, 2 dimensi maupun 4 dimensi ya, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola produk jadi, itu desain yang disebut dengan paten juga ya. Setelah itu adanya yang ketiga itu jasa pelayanan persediaan pelayanan yang di sini yaitu jasa usaha pelayanan tentang percetakan ya pasti ya. Terus
Yang keempat adalah tenaga kerja, yaitu SDM, yaitu personil yang bekerja di Budi Makmur Jaya ini dengan suatu keahlian tertentu. Ya, yang pasti keahlian yang dibutuhkan ya ada desain produk maupun desain grafis. Ya. Terus yang kelima ada modal atau kapital. Ya, ini ada dalam perjanjian transaksi investasi dengan investor ya. Nah, investor atau pihak yang memberi modal dan investi itu pihak penerima modal. Jadi kalau ada percaya ini ada investornya, yaitu harus dikategorikan menjadi objek yang ditransaksikan ya. Sedangkan investasi sendiri ada dua ya, ada langsung dan ada investasi nggak langsung. Kalau langsung ini investor menanam uang secara langsung pada jenis bidang usaha tertentu yang dimiliki dan dikelola oleh investinya atau penerima modalnya. Ya. Terus investasi nggak langsung yaitu investor sendiri menanam uang secara nggak langsung melalui satu jenis usaha tertentu seperti membeli saham, ya. Jadi cuma kepemilikan saham aja, aplikasi, sampai dengan deposito. Itu. Nah, terus slide selanjutnya coba. Terus. Nah, mengenai mata uang ya, ini udah bagus penjelasannya tentang definisi sama sejarahnya. Tapi yang perlu diperhatikan ya, untuk mata uang ini ada 5 faktor yang mempengaruhi seperti tingkat inflasi ya. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa pada suatu produk tertentu ya. Terus kebijakan pemerintah, terus perbedaan tingkat suku bunga, terus aktivitas neraca pembayaran sampai dengan ekspektasi yang diharapkan gitu. Nah, perbedaan jenis dan nilai sumber daya alam yang dihasilkan oleh tiap negara itu dapat mempengaruhi besaran mata uang tiap negara. Jadi bisa berbeda-beda ya besaran nilai kurs atau mata uang tiap negaranya. Slide selanjutnya. Terus kasus C ya. Terus. Nah ini. Nah, iya ya, yang pertama jabatan bisa. Yang dua apa nih? Yang slide selanjutnya apa? Nah, transaksi bisnis juga bisa dikembangkan, apalagi sekarang melalui ini ya, social networking ya, untuk pemasaran dan penjualannya. Jadi yang lainnya juga bisa membuka IPO, yaitu Initial Public Offering. Jadi Budi Makmur Jaya ini bisa berkembang ke arah CBO maupun PT ya, dengan melakukan penjualan saham-saham perusahaan ke umum ya, dibuka untuk umum. Jadi siapa yang ingin membeli dari saham dari Makmur Jaya ini, misalkan dalam PT ya, itu dibuka untuk umum ya dengan nilai besaran per saham berapa rupiah seperti itu nantinya. Nah, juga objek khusus tadi ya seperti saham berharga, terus saham aplikasi maupun deposito akan timbul juga untuk piutang dan pinjaman untuk kredit ya dalam perluasan ini ya transaksi usaha. Gitu. Tapi harus tetap mengacu pada pasal 130 BW berkode Facebook ya. Dia objek transaksi nggak boleh mengarah pada transaksi yang menimbulkan kausa atau penyebab yang nggak halal ya, atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Oke, sudah selesai ya. Baik, kalau nggak ada nanya kan diakhiri dulu aja kelompok 8. Baik, Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman ya udah hadir dan presentasi kelompoknya. Untuk pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 pertemuan berikutnya
kelompok 9 dan kelompok 10 ya, tolong disiapkan. Oh iya, tadi kelompok 8 tadi ini ya, untuk materinya belum di-submit di e-learning ya? Iya Pak, belum Pak. Iya, tolong segera di-submit ya. Di sini Pak ya. Iya, Iya, segera Pak, siap. submit ya untuk anggota kelompoknya juga. Gitu ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, presensi di e-learning ya. Ya. Baik, ada yang lagi? Materi hukum bisnis. Kurang 1 kali pertemuan lagi ya nanti setelah itu UTS. Baik, kalau dirasa ada cukup ya, mungkin materi di e-learning bisa dipelajari ya. Kalau kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Begitu saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang mengikuti pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat ya. Bila bisa bilhaq, wastabil khairat, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak ya.